Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta memutuskan untuk tidak menerima atau membatalkan permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Roy Suryo. Putusan tersebut dibacakan pada sidang pra-peradilan usai rangkaian persidangan berjalan sejak akhir Juni 2026. Dalam pertimbangannya, hakim menilai dalil-dalil yang diajukan pemohon tidak dapat menjadi dasar untuk mengabulkan permohonan pra-peradilan. Permohonan ini sebelumnya diajukan untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penggeledahan, penangkapan dan juga penahanan yang dilakukan penyidik dalam perkara yang menjerat Roy Suryo. Pihak kuasa hukum Roy Suryo menyatakan akan mempelajari langkah hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pihak termohon menyambut putusan tersebut sebagai penegasan bahwa tindakan penyidik telah dilaksanakan sesuai prosedur hukum dengan berakhirnya proses pra-peradilan. Penanganan perkara pokok yang menjerat Roy Suryo ini diperkirakan akan berlanjut ke tahap persidangan berikutnya. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada Hakim Tunggal, ya. Kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ulangi lagi fakta persidangan yang ada. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua. KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti ya pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa ya, ini kita akan tetap memperjuangkan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan ya PMH itu apa sih? Perbuatan melawan di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B yang APDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Gafar akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHAP lama dan baru, tapi dalam suatu KUHAP baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Ya. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan masih akan mengajukan pra-peradilan baru yang menuntut pokok perkara pasal 32 ayat 1. Refli Harun juga menegaskan tidak ada maksud menghambat atau mengulur waktu karena pengajuan pra-peradilan ini diperbolehkan undang-undang. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan sewaktu-waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara, karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang dan kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan dan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang
tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Betul. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian, termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun, menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Sementara itu tim hukum Jokowi yang tergabung dalam Pradi Bersatu meminta kubu Roy Suryo jangan senang dulu. Karena hasil putusan pra-peradilan ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan bahkan menyebut pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo akan sia-sia. Saudara Roy Suryo jangan senang dulu. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Ini bukan kemenangan telak dalam pokok perkara. Sekali lagi saya ulangi, ini bukan kemenangan telak dari pokok perkara. Ini adalah di mana disampaikan oleh hakim tunggal bahwa sah atau tidak sahnya satu penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Satu tidak sahnya penangkapan, memang hari ini kita lihat dia melenggang kangkung. Memang dari media ke media kan ada Roy Suryo nggak ditahan, tangkap, ya dia dijemput itu tidak diborgol. Baik-baik yang dia katakan G30 SPK itu tidak nyata. Nah ini juga yang perlu menjadi pertimbangan sebenarnya tadinya, tapi karena ini sudah selesai, saya anggap bahwa kita harus menghormati putusan pra-pid. Nah jadi artinya upaya paksa sebahagian, perlu digarisbawahi, sebahagian, bukan menang telak, tidak. Karena tidak menggugurkan pokok perkara. Pokok perkara adalah peristiwanya. Nah peristiwanya itu tidak gugur, saudara. Ya tidak gugur. Artinya dia melakukan pra-pid kedua, di sini tercermin bahwa untuk pra-pid kedua saya rasa hal yang sia-sia. Dan ini kita harus betul-betul kawal untuk pra-pid yang kedua agar supaya cepat masuk kepada pokok perkara. Jangan-jangan ya. Lalu pasal apa saja yang menjerat Roy Suryo dan kawan-kawan hingga ditetapkan sebagai tersangka? Roy Suryo dan kawan-kawan dijerat sejumlah pasal berikut ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 310, pencemaran nama baik. Pasal 311, fitnah dan juga pasal 160 KUHP. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE. Pasal 32 ayat 1, junto pasal 78 ayat 1, manipulasi atau pemalsuan data elektronik. Pasal 35 ayat 1, intervensi data. Pasal 27A, junto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 ayat 2, junto pasal 45A ayat 2. Atas pasal berlapis dijerat dengan ancaman hukuman maksimal hingga 12 tahun penjara. Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait dengan sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi atau menghadiri persidangan secara langsung jika diminta, termasuk menunjukkan ijazahnya. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Meski Roy Suryo menang sebagian dari gugatan sidang pra-peradilan pertamanya, dan kini tengah menanti sidang pra-peradilan keduanya, adanya gugatan sidang pra-peradilan kedua Roy ini membuat pertanyaan bahwa ini merupakan langkah menunda hukuman.
Pasca sidang pra-peradilan pertama Roy Suryo, lawannya Pradi Bersatu sudah ancang-ancang akan menjebloskan tersangka fitnah ijazah itu ke penjara. Strategi yang akan dipilih Pradi adalah mengirimkan surat kepada Mahkamah Agung agar kembali meninjau penangguhan penahanan Roy Suryo. Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menjelaskan bahwa langkah tersebut sengaja ia ambil agar Roy Suryo tidak terus-menerus mengajukan sidang pra-peradilan. Ada peradilan yang akan dilaksanakan oleh tim Roy Suryo, otomatis harus segera dimasukkan ke dalam tahanan. Kenapa? Ketika pra-peradilan dibacakan dan itu tidak menang atau kalah, kemudian ada niatan lagi untuk memperadilan, itu harus segera dilakukan penahanan. Maka kami akan mengajukan permohonan perhatian hukum dan tinjauan kembali status penahanan terdakwa Roy Suryo sebagai residivis. Namun dari sudut pandang Roy Suryo, langkah ini merupakan upaya dirinya membuktikan bahwa benar ada kekeliruan dalam penerapan pasal 32 Undang-Undang ITE. Itu tidak ada yang namanya buying time, nggak ada. Ini bukan buying time. Daripada nanti tiba-tiba diputus, tapi ternyata salah penerapan pasal 32 UU ITE. Padahal saya sudah terlanjur putus. Itu persis kayak tragedi Sengkon dan Karta, ya, yang sudah diputus dulu, kemudian ternyata setelah dilihat-lihat, waduh ternyata ada kesalahan di dalam putusan sidang yang dulu. Jumat 19 Juni, dua tersangka fitnah ijazah Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap Polda Metro Jaya. Keduanya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kejari kemudian memutuskan menangguhkan penahanan keduanya. Tak terima dengan penangkapan Polda Metro Jaya, Roy kemudian ajukan sidang pra-peradilan. Pemirsa, Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan 9 Juli 2026 terkait dengan polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa bahkan mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua live kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam ilmu hukumnya kita siap dengan mengelola kita. Kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi. Jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan. Yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Iyalah, itu kan terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Memang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua live kok. Iya. Enggak bisa. Karena kami live salah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja. Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Sementara itu pemirsa, di tengah ramai kasus dugaan ijazah asli Jokowi, pemasangan baliho ucapan ulang tahun Jokowi oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi, menuai sorotan.
Inilah baliho Jokowi yang terpajang di sejumlah titik di kota Solo, Jawa Tengah. Dalam baliho terpampang wajah Jokowi dengan sebaik kalimat ucapan ulang tahun untuk dirinya. Baliho ini kemudian timbulkan kegaduhan. Pasalnya baliho bergambar mantan wali kota Solo ini dipajang atas nama pemerintah kota Solo. Wali kota Solo Respati Ardi lalu dilaporkan LBH Mega Bintang. Pelapor Budi Kuswanto menyebut Respati diduga menyalahgunakan wewenang dengan memajang baliho selamat ulang tahun untuk Jokowi. Ya, yang jelas kan sudah terpasang atas nama pemerintahan kota, ya kan? Kemudian ternyata setelah muncul kehebohan di masyarakat, di situ kemudian ada tanggapan dari Dinas Kominfo atas biaya pribadi. Nah, ini kan sebuah hal yang bertentangan. Kalau menggunakan pribadi, kenapa tulisannya atas nama pemerintah kota Surakarta? Respati Ardi tanggapi santai laporan yang ditujukan kepadanya. Ia mengaku salah dan berdalih menghormati proses hukum yang ada. Oh iya tuh. Siap salah, udah saya berikan siap salah. Awas udah. Ya. Oh siap, gak lurus, siap salah. Kini baliho berpolemik itu sudah diturunkan sementara proses hukum mulai berlangsung. Pokok perkara masih menunggu pembuktian dan proses hukum yang lebih panjang. Di tengah derasnya opini dan perdebatan di ruang publik, masyarakat tentu menantikan kejelasan yang bersumber dari fakta dan persidangan. Demikian untuk putusan hari ini nyatakan selesai dan ditutup. Kami juga sampaikan tentang sikap hakim ketika mengakhiri persidangan yang lagi rame juga, viral, itu juga kami laporkan. Pemirsa, penyidik Korpas Tipikor Mabes Polri menemukan tumpukan uang dolar Singapura dan Amerika Serikat saat penggeledahan di restoran The Clean dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Polisi bahkan menyita puluhan kilogram emas batangan dan uang ratusan miliar dari sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat. Terkait dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Di tengah bersih-bersih oknum pejabat nakal, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni justru melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi kepada KPK. Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem Makarim melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dan imparsialitas. Lalu, apakah perkara besar ini akan terbuka secara terang benderang? Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Dan tentunya di bagian akhir kami mengharapkan keadilan untuk dapat ditegakkan. Polri mengungkap sejumlah wilayah blackout akibat korupsi pengadaan batubara. Modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi akibat manipulasi dokumen kualitas batubara yang dikirim atau dipasok. Polri mengungkap sejumlah wilayah di Indonesia mengalami pemadaman listrik atau blackout akibat dugaan korupsi dan pencucian uang terkait pengadaan penemuan kebutuhan pasokan batu bara pada sejumlah PLTU selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2026. Terganggunya pasokan batu bara berdampak terhadap terjadinya blackout atau pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Sumatera, sebagian Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jabodetabek. Soal modus dari praktik korupsi tersebut diduga terjadi manipulasi dokumen kualitas batu bara yang dikirimkan atau dipasok. Kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan. Setidak-tidaknya penyidik menemukan adanya dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan dan pemenuhan pasokan batu bara di PLTU oleh beberapa perusahaan yang terlibat, PT OBP,
dan PT BRA. Secara teknis nanti akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Meski Polri belum menetapkan tersangka atas pidana ini, namun 16 orang telah diperiksa oleh polisi. Dalam pengusutan, Polri menerapkan pasal tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pasal tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menemukan tumpukan uang pecahan dolar Singapura dan Amerika Serikat saat penggeledahan di restoran The Crane dan juga Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Polisi juga menyita puluhan kilogram emas dan uang ratusan miliar dari sebuah rumah di Sentul, Jawa Barat terkait dengan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Polisi menggeledah sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan ini terkait penyelidikan kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan PT Krakatau Steel. Polisi menyita 74 kg emas, uang 4 juta dolar Amerika, 14 juta dolar Singapura, serta uang sebesar 100 juta rupiah. Estimasi total jika dirupiahkan mencapai 476 miliar rupiah. Rumah di Parahyangan, Blok 2 nomor 2, Bogor, ditemukan brankas terkunci. Setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, kemudian 4.767.300 USD, kemudian 14.083.800 SGD, kemudian 100 juta rupiah. Estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Kemudian kita juga telah melakukan penyitaan beberapa dokumen-dokumen termasuk handphone, kemudian beberapa foto keluarga yang diduga pemilik rumah dan pemilik barang dalam berangkas. Selanjutnya barang bukti akan kita lakukan penyitaan. Saya kira itu. Ini selanjutnya ini penggeledahan yang gimana lagi, Pak? Tentu teknis ya. Saya kira itu. Terima kasih. Hasil temuan ini berasal dari brankas yang berada di balik dinding. Sebelumnya, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri juga menggeledah sebuah restoran The Crane dan Money Changer di Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan ini terkait kasus korupsi batubara, PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Dari dalam restoran The Crane, penyidik menyita uang pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura senilai 60 miliar rupiah. Sementara dari tempat penukaran uang atau money changer, penyidik Kortas Tipikor Mabes Polri menyita uang senilai 7,2 miliar rupiah. Bersama 3 orang saksi, tumpukan uang tersebut kemudian dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya sebagai alat bukti. Penyidik membawa 7 koper, 2 box kontainer, dan 1 kardus yang berisi uang dan dokumen. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan pihaknya masih mendalami siapa yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi batubara. Tadi ditemukan ada brankas, termasuk beberapa koper, tapi ini juga ada dokumen. Kita juga nanti akan memastikan kembali apakah duit ini berada di dalam brankas ataupun di dalam beberapa dokumen. Pak, ini kan juga cukup banyak begitu ya, ada dari Brimob yang turut berjaga dan memang ini nampaknya mendapatkan perhatian dari masyarakat yang melintas di kawasan ini. Mengapa, Pak? Ya, kami melaksanakan ini sesuai dengan standar operation prosedur untuk terhadap adanya gangguan-gangguan. Kalau adanya gangguan-gangguan ataupun pihak-pihak yang mencoba menghalangi, menghambat proses penggeledahan. Proses penggeledahan ini bagian dari proses penyidikan. Dan kami sampaikan bahwa ada suatu ketentuan perundang-undangan di pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bahwa orang yang menghalang-halangi dapat dipidana melalui proses tersebut. Apakah ada update terkini kira-kira dari barang bukti ini mengarah kepada salah satu objek perkara tertentu atau seperti apa, Pak, update-nya? Nanti akan kita lakukan analisa dari penggabungan dari beberapa TKP yang dilakukan
penggeledahan, hasil temuan pada saat penggeledahan ini juga harus dikonstruksikan sesuai dengan perkara yang mana, objek perkara yang mana. Nanti akan kami update pada teman-teman sekalian. Pemerintah melalui Perpres nomor 111 tahun 2025 memasukkan penyebaran budaya LGBTQ ini sebagai bagian dari ancaman non-militer. Hal ini pun juga memicu perdebatan mengenai batas antara regulasi, HAM dan juga nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Kita menolak tempat hiburan malam yang menyediakan kemaksiatan. Kita tentu tidak menghukum kepada orang yang punya orientasi biseksual atau lesbi atau gay itu. MUI sedang menyiapkan naskah akademik dan perundang-undangan berkenaan dengan bagaimana menjerat pelaku LGBT ini. Isu LGBTQ ini kembali marak diangkat dalam ruang publik, terutama melalui media sosial, diskusi publik, hingga berbagai konten digital yang memicu perdebatan di tengah masyarakat. Media sosial TikTok digegerkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan kemesraan pasangan sesama jenis pria dengan pria tanpa mengenakan busana. Diduga pria yang ada di dalam video tersebut merupakan oknum ASN Pandeglang, Banten. Warga perumahan di salah satu kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang diduga menjadi tempat tinggal oknum LGBT tersebut resah. Mereka pun membentangkan spanduk penolakan dan pelarangan praktik LGBT. Ini terkait bahaya LGBT, merasa resah atas tersebarnya video atau foto yang ada di akun TikTok dan juga Facebook terkait konten LGBT gitu. Nah, oleh karena itu kami sebagai warga, khususnya masyarakat Pandeglang, sangat resah. Warga berharap pihak kepolisian dan dinas terkait segera menindaklanjuti perilaku menyimpang tersebut. Sementara itu pihak Pemkab Pandeglang belum memberikan keterangan apapun mengenai dugaan salah satu pegawainya yang berperilaku seks menyimpang. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto pun angkat suara soal maraknya kasus LGBTQ. Ia resmi memasukkan penyebaran budaya LGBTQ ini sebagai ancaman non-militer. Hal tersebut diterapkan dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap kedaulatan dan keselamatan bangsa. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 111 tahun 2025 yang menjadi landasan bagi kebijakan umum pertahanan nasional periode 2025-2029. Penyebaran budaya LGBTQ atau lesbian, gay, bisexual, transgender, dan queer diklasifikasikan ke dalam ancaman non-militer berdimensi sosial, budaya, dan ideologi. Pada bagian ancaman non-militer, penyebaran budaya LGBTQ masuk dalam satu klasifikasi bersama radikalisme, terorisme, judi daring, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan narkoba. Peraturan Presiden tersebut telah resmi ditetapkan pada 25 Oktober 2025 lalu. Kebijakan ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menghadapi ancaman bersenjata, tetapi juga ancaman terhadap ideologi nilai dan ketahanan sosial bangsa. Penolakan terhadap kelompok LGBTQ ini pun kian marak. Contohnya, masa tergabung Aliansi Masyarakat Karawang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Karawang, Jawa Barat. Masa dari berbagai elemen masyarakat menggeruduk gerbang kantor Bupati Karawang, Jawa Barat hingga nyaris roboh. Namun aparat keamanan berhasil mengendalikan situasi sehingga aksi tetap berlangsung kondusif. Masa menuntut pemerintah Kabupaten Karawang menutup secara permanen tempat hiburan malam yang disebut-sebut menjadi lokasi pesta sesama jenis atau LGBT.
Massa menegaskan aksi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial dan moral masyarakat Karawang yang dianggap telah mencoreng Kabupaten Karawang yang merupakan kota santri. Mari kita samakan suara, kita menolak tempat hiburan malam yang menyediakan kemaksiatan. Sebelumnya, massa melakukan long march menuju kantor pemerintah daerah Karawang untuk menyampaikan aspirasi kepada Bupati dan DPRD Karawang. Selain itu, massa juga mendesak agar hasil penyelidikan dan penanganan kasus dapat disampaikan secara terbuka dan transparan kepada publik. Apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti, maka aksi dengan jumlah peserta yang lebih besar akan kembali digelar dalam waktu dekat. Pemirsa, merespon isu LGBTQ, DPR RI menampung aspirasi Majelis Ulama Indonesia untuk membentuk rancangan undang-undang pidana tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender serta queer atau LGBTQ. Hal ini pun menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Majelis Ulama Indonesia tengah menggodok naskah akademik dan rancangan undang-undang pidana terkait lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Khalil Nafis, menegaskan langkah hukum ini diambil karena imbauan moral dinilai sudah tidak mempan membendung fenomena penyimpangan seksual di Indonesia. MUI menyatakan perang terhadap pelaku maupun kampanye LGBT. Kita tentu tidak menghukum kepada orang yang punya orientasi biseksual atau lesbi atau gay itu. Hanya saja jangan sampai menganggap bahwa orientasi itu adalah normal. Sehingga mereka merasa ini tidak normal, kan yang harus diluruskan, yang harus diobati. Oleh karena itu saya setuju bahwa berkenaan dengan penerapan, bukan hanya setuju, bahkan MUI sedang menyiapkan naskah akademik dan perundang-undangan berkenaan dengan bagaimana menjerat pelaku pelaku LGBT ini. Karena di Indonesia bagi penegak hukum masih merasa kurang. Adapun RUU untuk memberantas perilaku LGBT di Indonesia mendulang beragam tanggapan dari masyarakat. Tanggapan saya sih bagus sih buat kampanye seperti itu karena kita harus gimana ya, harus menormalisasikan jati diri laki-laki gitu kan, jangan jadi kayak boti gitu. Untuk kampanye berantas boti menurut saya oke ya, since LGBT di Indonesia kan masih belum diperbolehkan ya, masih ilegal. Cuman mungkin caranya kali ya Mas, enggak yang lindas boti atau apa anarkis banget. Cuman mungkin bisa baik-baik atau pengarahan kayak kalau nemu orang yang agak-agak boti bisa mungkin diluruskan atau dibilang baik-baik gitu. Ya, tapi jangan anarkis juga sih. Kan manusia juga ya walaupun boti. Sementara itu, DPR telah merampungkan aspirasi MUI untuk memberantas LGBT dan akan membahasnya. Dinamika Timur Tengah kembali menarik perhatian dunia setelah Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Gaza. Keputusan yang diklaim sebagai bagian dari upaya mendorong implementasi gencatan senjata menandai babak baru di tengah konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda berakhir. Di saat ketegangan kawasan ini masih tinggi, Iran terus menjadi sorotan menyusul rangkaian prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei yang dihadiri jutaan pelayat. Lautan manusia ini bahkan memadati jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir. Sementara itu, keputusan pemerintah Indonesia mengirim utusan ke pemakaman Khamenei ini memunculkan perdebatan di dalam negeri. Dari kritik diplomat hingga perbedaan pandangan antar elit politik. We've gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust I call it. It seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly.
kalau Pak Presiden mengutus Ketua MPR, saya kira mekanismenya nggak seperti itu. Kenapa Pak? Ya kan mekanisme MPR sama Presiden kan sama-sama lembaga tinggi negara. Pemirsa, Korps Garda Revolusi Iran menembakkan 2 rudal ke arah kapal-kapal komersil yang melintas di Selat Hormuz. Akibat serangan, 2 kapal tanker yang berada di Selat Hormuz terbakar hebat. Kapal yang mengangkut minyak ini diduga melintas tanpa izin kepada pemerintah Iran. Sementara itu, seorang pejabat AS telah mengkonfirmasi serangan Iran ini. Pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Gaza, Palestina. Setelah memerintah selama lebih dari 2 dekade, pejuang Hamas mengumumkan pembubaran pemerintahan sipilnya di Gaza. Selanjutnya pemerintahan akan diserahkan kepada komite yang merupakan bagian dari Dewan Perdamaian. Langkah ini juga sebagai upaya mendesak penjajah Israel melaksanakan kesepakatan gencatan senjata. Presiden Donald Trump berdalih bahwa perang antara Amerika Serikat dan Iran ini bukan untuk perubahan rezim. Trump kembali menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. We're going to be getting the, as I call it, dust, the enriched material, nuclear dust, I call it. Seems to have taken off, but it's enriched material. We're getting it. We're getting it. I went in for one reason, very strongly, that Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. Look, we're going to win one way or the other. We're either going to make a deal or we're going to finish the job. Okay? Jutaan pelayat berkumpul di kota Qom, Iran, untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ayatollah Ali Khamenei. Para pelayat membadati jalanan dan juga Masjid Jamkaran di kota suci Qom untuk menyambut iring-iringan jenazah Ayatollah Ali Khamenei. Prosesi ini merupakan bagian dari rangkaian penghormatan yang berlangsung di tengah duka mendalam warga. Prosesi penghormatan terakhir akan dilanjutkan berturut-turut ke Najaf, Karbala, dan terakhir pada Kamis 9 Juli 2026 di Mashdaq. Sebagai tempat terakhir sekaligus tempat dimakamkannya jenazah Ali Khamenei.